menegakkan hukum, tetapi juga menjaga marwah keadilan. Mereka lahir dari sekolah hukum tertua di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pertama kali dibuka pada masa transisi ketika terjadi perubahan nama dari Sekolah Tinggi Islam yang berdiri sejak 8 Juli 1945 hingga menjadi nama yang kini dikenal oleh masyarakat, yaitu Universitas Islam Indonesia. Didirikan oleh para pendiri bangsa dengan menawarkan 5 program studi untuk menyiapkan generasi hukum yang berintegritas, yaitu program studi hukum program sarjana, program studi hukum bisnis program sarjana, program studi hukum program magister, program studi kenotariatan program magister, dan program studi hukum program doktor. Nuansa pendidikan tidak hanya menekan kepada aspek keilmuan teoritis, namun kemampuan praktis dalam bidang hukum. Fakultas Hukum UII juga menawarkan program khusus profesi advokat dan pelatihan-pelatihan hukum bersertifikat sebagai bekal mahasiswa bekerja di dunia hukum. Sebagian besar program studi kini telah mendapatkan akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi serta terakreditasi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum dari program studi yang ada di Fakultas Hukum UII telah diakui integritasnya dalam memberikan pengajaran mengenai hukum bagi mahasiswanya. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kini menghadirkan program studi baru yang terakreditasi baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yaitu program studi hukum bisnis program sarjana yang bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang berakhlakul karimah dan kompeten dalam bidang hukum bisnis yang berkonsentrasi pada teknologi, hak kekayaan intelektual, dan bisnis syariah. Riset dan diskusi hukum menjadi budaya akademik Fakultas Hukum UII yang tumbuh dan berkembang melalui pusat-pusat studi sehingga mahasiswa merasakan pengalaman pembelajaran di luar ruang kelas. Langkah demi langkah terus ditempuh hingga akhirnya dapat memberikan prestasi-prestasi yang gemilang. Prestasi-prestasi yang telah diperoleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Mahasiswa berkesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar di kampus-kampus mitra Fakultas Hukum UII, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dari Asia Tenggara hingga benua Eropa. Alumni Fakultas Hukum UII telah menyebar ke seluruh pelosok negeri dan bahkan di negara lain dengan beragam profesi, baik praktisi hukum, akademisi, dan pegiat masyarakat yang siap untuk menjadi agen pembangunan. Siapkah saudara menjadi pendekar hukum berikutnya? Oke, baik, silakan Mbak Normalita, bisa dimulai. Baik, Pak Kaprodi, izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum sekaligus narasumber kita pada kegiatan sosialisasi malam ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Budi Agus Riswandi SHM Hum. Yang kami hormati Kaprodi Program Studi Hukum, Program Sarjana, sekaligus narasumber kita pada kegiatan sosialisasi malam ini, Bapak Dodik Setiawan Nur Herianto, SHMH PhD, yang kami hormati Ketua MBKM Praktik Hukum, Program Studi Hukum, Program Sarjana, mohon maaf, sekaligus kita, sekaligus narasumber kita pada kegiatan sosialisasi malam ini, yaitu Ibu Ratna Hartanto, dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Pimpinan, Direktur, dan Perwakilan dari Lembaga Mitra Praktik Hukum yang sudah hadir barangkali di Zoom pada malam hari ini, yaitu dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, dari Hukum Online, dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, dan Ombudsman Republik Indonesia yang juga akan menjadi narasumber atau memberikan penjelasan untuk kegiatan sosialisasi pada malam hari ini. Serta yang kami banggakan juga rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Baik, sebelum memulai acara sosialisasi pada malam hari ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi MBKM Praktik Hukum secara daring, dan adapun kegiatan ini merupakan rangkaian dari program MBKM Praktik Hukum yang bertujuan memberikan penjelasan dan gambaran lebih rinci, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengenai program MBKM Praktik Hukum itu sendiri, yang kemudian nantinya dalam kegiatan sosialisasi ini juga akan diberikan penjelasan oleh Bapak Ibu narasumber yang telah hadir pada kegiatan malam ini. Baik, tanpa mengulur waktu, pada sesi pertama ini saya persilahkan terlebih dahulu untuk Bapak Dekan Fakultas Hukum, Profesor Budi Agus Riswandi, untuk memberikan sambutannya. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Bu Nurmarita. Mudah-mudahan suaranya bisa didengar dengan baik ya. Ya, jelas, Prof. Yang saya hormati Pak Dodi Setiawan Nur Herianto, SHMH LLM PhD, selaku Ketua Program Studi Hukum, Program Sarjana. Yang saya hormati Ibu Dr. Aroma Ilmina Marta, SHMH, selaku Sekretaris Program Internasional, Program Studi Hukum, Program Sarjana. Yang saya hormati Ketua MBKM Praktik Hukum, Program Studi Hukum, Program Sarjana, Ibu Ratna Hartanto, SHLLM. Yang saya hormati para mitra MBKM Praktik Hukum yang tadi sudah diinformasikan, ada perwakilan dari Indonesian Corruption Watch, kemudian juga dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, kemudian dari Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan DIY, dan juga dari Hukum Online. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, serta Bapak Ibu Tendik yang ikut mendukung kegiatan sosialisasi ini yang saya banggakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan yang baik sehingga kita bisa mengikuti kegiatan sosialisasi MBKM Praktik Hukum
yang diselenggarakan oleh program studi hukum, program sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabiin hingga kita selaku umat akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, acara sosialisasi MBKM Praktek Hukum merupakan kegiatan yang saya kira penting untuk kita laksanakan, mengingat program studi hukum, program sarjana, dan fakultas hukum pada umumnya saat ini betul-betul sedang berupaya untuk bagaimana kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program Kampus Merdeka ini bisa diimplementasikan dengan baik. Tentu program MBKM yang harus kita implementasikan dengan baik ini tidak hanya MBKM yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga MBKM yang kebetulan di tempat kita ini diselenggarakan juga oleh Fakultas Hukum UII, khususnya di program studi hukum, program sarjana. Nah, MBKM, praktek hukum, merupakan salah satu dari program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, khususnya oleh program studi hukum, program sarjana. Dan program MBKM, praktek hukum ini, mempunyai nilai lebih mengingat program MBKM praktek hukum ini merupakan kegiatan MBKM yang dilaksanakan yang sifatnya non-perkuliahan. Namun demikian, program MBKM praktek hukum ini memungkinkan adik-adik sekalian nanti yang mengikuti kegiatan ini mendapatkan haknya untuk dapat dikonversikan ke dalam mata kuliah yang ada di program studi hukum, program sarjana sebanyak 20 SKS. Oleh karena itu, supaya kegiatan MBKM praktek hukum dapat diwujudkan sesuai dengan maksud dan tujuan dilaksanakannya, maka saya berharap kegiatan sosialisasi MBKM praktek hukum ini betul-betul bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa, tentunya mahasiswa yang punya minat, punya semangat mengikuti program MBKM praktek hukum. Selanjutnya perlu diketahui juga bahwa MBKM praktek hukum ini alhamdulillah saat ini sudah memasuki tahapan yang kedua barangkali pelaksanaannya ya. Dulu kita mengawali yang pertama kali semester lalu, kemudian semester sekarang kita mulai lagi pada tahapan yang kedua. Dan alhamdulillah tahapan pertama sudah bisa dijalankan dengan baik. Dan pada tahapan kedua ini, mitra MBKM praktek hukum, selain yang sudah ada kerjasama dengan mitra yang sebelumnya, yaitu hukum online dan KNKS, kita juga sudah bisa menambahkan mitra baru dengan melibatkan 2 mitra, yaitu dari ICW dan dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan di DIY. Semoga dengan adanya tambahan mitra MBKM praktek hukum ini akan semakin memperluas kesempatan mahasiswa di program studi hukum, program sarjana untuk mau ikut serta dan terlibat di dalam program MBKM praktek hukum ini lebih banyak lagi. Barangkali itu dari saya atas nama Fakultas Hukum. Sebelum mengakhiri, terima kasih kepada para mitra yang sudah berkenan untuk bekerja sama dengan Fakultas Hukum untuk mendukung program MBKM praktek hukum ini. Dan juga kepada adik-adik sekalian, simak, ikuti acara ini dengan baik. Insya Allah nanti kalau adik-adik mengikuti dan menyimak dengan baik, saya yakin adik-adik juga akan tertarik untuk bisa mengikuti program MBKM praktek hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Demikian, terima kasih dan saya tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Profesor Dr. Budi Agus Riswandi SHM Hum. Untuk selanjutnya saya silakan untuk Bapak Kaprodi, Bapak Dodik Setiawan Nur Herianto, SHMH PhD, untuk memberikan penjelasan umum terkait dengan MBKM Praktik Hukum. Monggo Pak Dodi dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum UI, Profesor Dr. Budi Agus Riswandi. Yang saya hormati Ibu Aroma Dr. Aroma Elmina Marta, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Sarjana. Kemudian Bapak Bagja Agung Prabowo, PhD, yang saat ini sedang dalam perjalanan untuk masuk ke Zoom kita. Bapak Ibu panitia dan juga Bapak Ibu dosen, khususnya hari ini ada Ibu Ratna Hartanto, SHLLM, kandidat doktor yang saat ini sedang ada di Eropa. Selamat malam, selamat siang Bu Ratna. Siang di sana Bu Ratna. Siang Bapak, jam setengah 2 Bapak. Ya, setengah 2 siang biasa. Ya, biar ini teman-teman tahu gitu loh, ada pesertanya itu dari luar negeri gitu ya. Kemudian juga Ibu Moderator, Ibu Nurlita Ayuning Tias Harahap, SHMH, kandidat doktor, dan juga Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu, serta dari mitra-mitra Fakultas Hukum UI, khususnya mitra MBKM Praktik Hukum, dari ICW, kemudian dari Hukum Online, kemudian KNEKF, dan juga ORI Perwakilan DIY. Yang pertama, saya izin untuk share screen khusus untuk terkait dengan penjelasan umum mengenai MBKM Praktik Hukum yang ada di program studi hukum program sarjana. Yang pertama, saat ini Alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan untuk periode yang kedua untuk penyelenggaraan MBKM Praktik Hukum, khususnya yang ada di program studi hukum program sarjana. Ini menandakan bahwa program studi memiliki komitmen untuk melaksanakan MBKM, tidak hanya berkaitan dengan MBKM yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga MBKM yang betul-betul diselenggarakan secara mandiri oleh program studi. Dan Alhamdulillah saat ini dari 8 MBKM, Prodi sudah menyelenggarakan kurang lebih ada 4-5 MBKM, terutama MBKM untuk pertukaran pelajar domestik, MBKM pertukaran pelajar internasional melalui skema beasiswa Indonesian International Students Mobility Awards. Kemudian ada MBKM pemagangan, internships. Kemudian ada MBKM pembangunan desa dan MBKM kampus mengajar. Jadi sudah ada mahasiswa kita yang menyasar pada 5 MBKM tersebut. Dan Alhamdulillah kita juga saat ini sedang dalam progres untuk membangun skema-skema MBKM yang lain sesuai dengan mandat dari Permendikbud tahun 2020. Dasar hukum yang dijadikan dasar khusus untuk penyelenggaraan MBKM ini, tentu saja secara spesifik tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tetapi dari program Kampus Merdeka ini berasal dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020, di mana di situ disebutkan bahwa mahasiswa itu harus memiliki pengalaman belajar di luar kampus, yaitu melalui skema yang saat ini kita kenal dengan kebijakan Kampus Merdeka. Dan Alhamdulillah ini juga sudah diadopsi
di dalam kurikulum program studi hukum program sarjana, khususnya melalui Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 terkait dengan kurikulum prodi yang saat ini juga sudah mengakomodasi dan sudah melaksanakan MBKM, Kampus Merdeka. Khususnya tidak hanya diselenggarakan oleh provider, kementerian, tetapi juga secara mandiri oleh program studi. Dan juga kita juga sudah memiliki pedoman MBKM praktik hukum yang dimiliki oleh Prodi, dan secara terbatas itu sudah kami summary dan dibuat secara ringkas dan visual itu melalui website yang sudah disebarkan kepada mahasiswa. Nah, kurikulum 2022 yang ada di program studi hukum program sarjana itu memiliki ciri khas, dan ciri khas ini tidak bisa ditemukan di perguruan tinggi lain. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan penekanan mata kuliah keprodian, yang mana kita ini di Fakultas Hukum UI khususnya di S1 itu menekankan adanya mata kuliah kemahiran hukum. Nah, mata kuliah kemahiran hukum ini memberikan bekal kepada mahasiswa secara praktis, sehingga mereka nanti ketika lulus, bahkan ketika magang, ketika mereka sudah menempuh mata kuliah ini, maka mereka bisa bekerja, bisa mengamalkan, mempraktikkan ilmu yang mereka dapatkan di kelas secara langsung itu di perkantoran atau nanti pada saat mereka bekerja. Kemudian yang kedua ada penekanan pada mata kuliah keislaman. Jadi ada komparatif antara hukum positif dan hukum Islam. Ini menjadi salah satu ciri yang kedua yang dimiliki oleh program studi hukum program sarjana. Dan kemudian yang ketiga itu adalah internasionalisasi. Tetapi internasionalisasi ini sekarang sudah kita kombinasi, jadi domestik kita puas, internasional kita perluas juga. Jadi melalui program MBKM ini, alhamdulillah program studi hukum program sarjana sudah banyak menelurkan mahasiswa, tidak hanya mereka melakukan kegiatan pertukaran pelajar, kemudian kegiatan penelitian, kegiatan karya ilmiah, kegiatan terkait dengan pemagangan di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri. Dan salah satunya adalah dengan adanya pedoman MBKM praktik hukum yang diselenggarakan secara independen oleh Prodi. Nah, adapun pedoman tersebut itu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, bahwa MBKM praktik hukum ini pelaksanaannya kurang lebih 1 semester, dan mahasiswa mendapatkan keuntungan karena pada saat semester berjalan tersebut mereka tidak perlu kuliah. Sehingga mereka itu pada dasarnya sebenarnya pada saat itu ketika melakukan MBKM praktik hukum, mereka mata kuliahnya akan dikonversi menjadi 20 SKS. Dan tentu saja penyelenggaraan MBKM ini itu untuk mensupport adanya capaian kompetensi mahasiswa yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum. Nah, kriteria pesertanya itu antara lain yang pertama mahasiswa aktif program studi hukum program sarjana, kemudian yang kedua berada di semester 6 minimal, kemudian semester 7 dan semester 8 maksimal, dan telah mengambil minimal 100 KS dengan IPK 3,00, tidak boleh mengambil mata kuliah tugas akhir, tidak boleh mengambil mata kuliah termasuk tugas akhir. Maaf, ini ada revisi. Kemudian telah lulus PDI 1, PDI 2, kemudian PDQ, dan juga program keislaman lainnya dengan minimal nilai C. Dan telah lulus mata kuliah hukum acara perdata dan hukum acara pidana dengan minimal B. Dan lulus mata kuliah tertentu yang disepakati oleh mitra pemagangan Fakultas Hukum UI, dan juga tidak memiliki hubungan afiliasi dengan mitra program praktik hukum, melakukan KINRAS sesuai mata kuliah yang akan dikonversi, bersedia mengikuti program praktik hukum dengan tidak mengambil perkuliahan, termasuk tugas akhir, dan juga selama menjalani program praktik hukum bersedia untuk tidak mengikuti ujian tugas akhir, ujian akhir dan tugas akhir, dan melakukan pembayaran SPP dan SKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada tambahan syarat khususnya dari mereka yang mahasiswa yang ingin magang di kantor Indonesian Corruption Watch, itu kami persilahkan untuk mengikuti memenuhi tambahan syarat satu lagi, yaitu mereka harus memiliki kemampuan berorganisasi, yaitu dibuktikan dengan adanya sertifikat organisasi kemahasiswaan. Nah, ini dengan mahasiswa, dan kita nanti juga ada dosen pembimbing program praktik hukum
dan mentor dari mitra dan juga dari pengelola prodi. Jadi praktik hukum ini MBKM-nya itu diselenggarakan tidak secara mandiri oleh prodi, tapi kita berkolaborasi dengan mitra dan mitra nanti akan ditunjuk mentor secara langsung yang berkomunikasi aktif dengan kami, dan juga yang kedua ada dosen pembimbing yang kami tunjuk dari internal prodi kepada mahasiswa. Yang pertama untuk alur proses MBKM praktik hukum ini, yang pertama itu adalah sosialisasi program yang saat ini sudah kita langsungkan dan kita record melalui YouTube, dan alhamdulillah peserta sudah tembus lebih dari 50 peserta. Kemudian yang kedua pendaftaran yang saat ini sudah kita buka. Kemudian proses seleksi dan pengumuman hasil seleksi. Seleksi ini ada dua pihak, dari pihak mitra dan juga dari pihak prodi melalui tim yang sudah kita bentuk. Kemudian dilanjutkan dengan adanya pembekalan, kemudian pelaksanaan praktik hukum, penerjunan. Jadi di situ nanti mahasiswa akan kita terjunkan di minggu awal pertama perkuliahan atau minggu kedua maksimal. Kemudian pelaporan, kemudian penyusunan manuskrip jurnal atau luaran publikasi, dan kemudian penilaian, dan yang terakhir nanti akan ada monitoring dan evaluasi diselenggarakan oleh program studi. Kemudian ini adalah mata kuliah yang dapat disetarakan kurang lebih 20 SKS, dan mahasiswa dipersilahkan untuk memilih mata kuliah mana yang bisa dipilih, dan nanti semuanya tersistem melalui sistem aplikasi yang sudah kita bangun melalui portal.law.ui.ac.id. Di situ ada aplikasi yaitu Equiva, yang mana Leksi Equiva ini digunakan untuk memudahkan mahasiswa untuk mengajukan permohonan penyetaraan dari program MBKM Praktik Hukum. Kemudian mitra MBKM Praktik Hukum saat ini sudah mulai bertambah. Saya sangat berterima kasih kepada para mitra Fakultas Hukum UII yang sudah berkenan untuk menerima mahasiswa kita kembali. Yang pertama dari Hukum Online, kemudian yang kedua dari KNEKS, kemudian dari ICW, Indonesian Corruption Watch. Alhamdulillah kemarin hari Jumat minggu yang lalu sudah ada kesepakatan yang ditandatangani, dan juga dari ORI Perwakilan DIY, dan alhamdulillah dari ORI juga sudah memberikan sinyal yang positif, meskipun kerjasamanya insya Allah sedang kita upayakan bisa ditandatangani dalam waktu yang dekat. Saya kira mungkin itu sebagai bahan pengantar saya, penjelasan umum terkait dengan MBKM Praktik Hukum, dan saya sangat mendukung sekali program ini, dan kita berharap nanti semakin banyak mahasiswa berpartisipasi, karena kurang lebih kuota untuk tahun ini ada sekitar 20 mahasiswa yang bisa kita terjunkan untuk program MBKM Praktik Hukum. Saya kira itu saja, dan sekian dari saya. Nanti kita bisa berdiskusi banyak hal. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kaprodi, Bapak Dodi Setiawan Nur Herianto, SHMH PhD. Dan yang selanjutnya langsung saja akan diberikan penjelasan teknis terkait dengan MBKM Praktik Hukum bersama dengan Ketua MBKM Praktik Hukum, Program Studi Hukum, Program Sarjana, yaitu Ibu Ratna Hartanto SHLLM, dan mungkin ini beliau juga sedang melaksanakan visiting lecture di Debrecen, Hungaria. Monggo Ibu Ratna. Baik, terima Sebelumnya kasih. mohon izin Jadi, dulu Prof. Pak Dodi, Jadi, Prof. Bu Aroma, saya ada rapat lain ya. Prof. Pak Jadi, Dekan. Prof. Terima Terima kasih, Prof. kasih, Prof. Hati di jalan. Pak Terima Dekan. kasih, Terima Prof. kasih, Prof. Oke. Ya, kami lanjutkan, Baik. monggo Ibu Ratna. Jadi, terima kasih Mbak Lita. Semoga suara saya bisa terdengar jelas ya Mbak Lita. Iya, Mohon maaf jelas. saya masih di public area karena saya sedang dalam perjalanan menuju tempat untuk pertemuan dengan rekan-rekan PPI, Perkumpulan Pelajar Indonesia yang ada di Debrecen, Hungaria sini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam yang kami hormati Pak Dekan, kemudian ada Pak Prodi, Pak Sekrodi, Bapak Ibu dosen,
dan teman-teman mahasiswa semuanya yang saya banggakan begitu. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di Indonesia, walaupun di sini masih siang, melalui Zoom meeting kita bisa bertemu untuk berbagi terkait dengan pelaksanaan MBKM praktik hukum. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kaprodi, bahwa MBKM praktik hukum ini merupakan salah satu implementasi dari Fakultas Hukum UI atas kebijakan dari Kementerian Pendidikan saat ini terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebenarnya kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Hukum UI dilaksanakan dalam beberapa skema. Salah satunya adalah praktik hukum ini, yakni di mana Fakultas Hukum UI mengirimkan teman-teman mahasiswa S1 tentu yang sudah lolos seleksi ke mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan kita. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Kaprodi, kita memiliki beberapa mitra, diantaranya ada hukum online, KNEKS, atau Komite Nasional Ekonomi Syariah, kemudian ada juga Ombudsman untuk perwakilan DIY, kemudian ada ICW, Indonesian Corruption Watch, dan mitra yang lainnya yang potensial. Dan alhamdulillah pada semester ini jumlah mitra kita sudah bertambah. Teman-teman mahasiswa semuanya, jadi MBKM praktik hukum ini diperuntukkan bagi teman-teman mahasiswa yang sudah memasuki semester ke-6 di semester genap ini. Jadi bagi mahasiswa yang memang belum semester 6, misalnya baru semester 4 atau baru semester 2, memang belum bisa mengikuti, tetapi dipersilahkan untuk mengikuti acara sosialisasi pada malam hari ini. Mungkin dengan adanya sosialisasi ini bisa meningkatkan semangat adik-adik mahasiswa semuanya untuk next di semester 6 bisa join MBKM praktik hukum. Saya sangat merekomendasikan sekali adik-adik mahasiswa yang sudah semester 6 dan semester di atasnya untuk bisa ikut program MBKM praktik hukum ini, mengingat program ini akan memberikan benefit yang luar biasa kepada teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi, nanti untuk teman-teman mahasiswa yang memenuhi persyaratan administrasi, sebagaimana sudah kita cantumkan di web ya teman-teman ya, untuk syarat-syarat administrasinya tidak ada di web. Mahasiswa memiliki IPK sekian, begitu ya, semester sekian, itu sudah tertera di web. Nanti silahkan adik-adik mahasiswa bisa mempelajarinya. Dan kemudian untuk mengikuti program ini, kalian tinggal mengisi Google Form yang sudah disediakan di website. Mungkin dari teman-teman panitia bisa menunjukkan link Google Form untuk submit ya, untuk bisa submit MBKM praktik hukum ini. Jadi MBKM praktik hukum ini adik-adik mahasiswa selama semester genap yang akan datang ini dari bulan Maret hingga bulan Agustus atau kurang lebih ya, itu teman-teman tidak kuliah di kampus, tetapi teman-teman mahasiswa ini magang di tempat mitra. Kita jamin 100% karena mitranya sudah bekerja sama dengan kita, insya Allah dari mitra akan menunjuk mentor. Sehingga adik-adik mahasiswa akan dibekali dengan kompetensi dan pengetahuan selama menjalankan magang selama kurang lebih 4 hingga 6 bulan di tempat mitra. Adik-adik mahasiswa yang mengikuti program ini tidak perlu masuk kuliah, dan memang tidak boleh masuk kuliah ya. Jadi tidak kuliah in class, melainkan memang join magang di tempat mitra selama 4 sampai dengan 6 bulan, tergantung dari mitra masing-masing. Untuk mitra hukum online, sesuai dengan namanya, hukum online ya, jadi proses pemagangannya juga bisa diselenggarakan secara online ya. Nah, mungkin nanti kalau untuk pertemuan luringnya, itu nanti setiap mitra bisa menjelaskan ya, untuk pertemuan luring, apakah memang selalu harus luring, ataukah bisa online, hibrid, atau bagaimana, nanti dari teman-teman mahasiswa bisa bertanya kepada mitra yang nanti juga akan kita berikan
sesi presentasi pada kegiatan sosialisasi di malam ini. Kemudian, selama menjalankan proses magang di tempat mitra, teman-teman mahasiswa juga kita minta kerjasamanya untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh mitra. Karena apa? Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi, setelah selesai menjalankan program MBKM praktik hukum atau magang di tempat mitra selama 4 sampai dengan 6 bulan ini, teman-teman mahasiswa dapat mengkonversi nilai MBKM itu ke dalam maksimal 20 SKS. Gitu. Jadi tidak masuk kelas tapi bisa dikonversi. 20 SKS itu rincian mata kuliahnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi dan itu juga tertera di website MBKM kita. Teman-teman nanti secara detail bisa melakukan pengecekan. Seandainya misalnya, Bu, saya sudah pernah tuh ngambil mata kuliah yang untuk dikonversi, tapi dulu nilai saya A per B. Kemudian nilai magangnya ini A. Nah, itu kita akan menggunakan nilai yang terbaik, teman-teman ya. Jadi, untuk nilai konversinya nanti, nilai konversinya adalah nilai rata dari mitra dan dari dosen pembimbing. Seperti itu. Kita 50-50% ya, 50-50 untuk nilai hasil konversinya. Insya Allah nanti di bulan Agustus pada saat IIN untuk semester ganjil yang akan datang, teman-teman mahasiswa sudah keluar nilai konversinya. Dan Alhamdulillah pengalaman dari kakak-kakak tingkat yang di semester yang lalu sudah menjalankan MBKM praktik hukum, nilainya Alhamdulillah sangat memuaskan. Gitu ya. Alhamdulillah nilainya sangat memuaskan karena memang dari mitra itu juga akan kita ajak komunikasi untuk memberikan nilai, tidak hanya nilai akhir ya, sama seperti teman-teman yang ikut perkuliahan kan ada nilai UTS, ada nilai UAS. Nah, untuk MBKM ini juga sama, kita akan menilai teman-teman di pertengahan dan di akhir semester, seperti itu. Jadi insya Allah teman-teman akan selain mendapatkan pengalaman, experience yang sangat berharga, dan juga insya Allah mendapatkan sertifikat magang di tempat mitra, yang itu tentu akan sangat berharga sekali untuk menambah pengalaman dan CV teman-teman ketika next teman-teman sudah lulus ya, teman-teman mahasiswa ketika sudah lulus, ini menjadi nilai yang positif ketika teman-teman bisa menunjukkan sudah pernah magang loh ya, ini selama 1 semester seperti itu. Dan salah satu mata kuliah yang bisa dikonversi tadi adalah mata kuliah pemagangan 2 SKS. Memang setiap mahasiswa di FAUI wajib mengikuti mata kuliah pemagangan 2 SKS dan pemagangan 2 SKS ini bisa dikonversi dengan magang MBKM praktik hukum selama kurang lebih 1 semester ini. Seperti itu. Jadi monggo saya mengajak rekan-rekan semuanya untuk mendaftar program MBKM praktek hukum ini, karena tidak semua yang mendaftar pasti keterima, tidak. Kita akan melakukan seleksi untuk memastikan bahwa mahasiswa yang kita kirimkan ke tempat mitra adalah mereka yang memang memiliki kemampuan yang sesuai, seperti itu. Jadi ini adalah suatu kesempatan yang sangat prestisius menurut saya dan perlu dimanfaatkan agar teman-teman itu juga memiliki pengalaman belajar tidak hanya di kampus, melainkan di tempat-tempat mitra dengan terjun langsung ke dunia kerja. Seperti itu. Ini juga salah satu keunggulan yang kita miliki. Dan kita sudah memilih mitra-mitra yang memang core kegiatan mitra tersebut sangat berkaitan sekali dengan pengembangan keilmuan dan skill keterampilan di dunia hukum. Jadi teman-teman tentu tidak perlu khawatir, nanti di tempat mitra teman-teman tidak akan diminta untuk jadi kang kopian, minta dibikinkan fotokopi atau untuk pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan hukum, itu insya Allah mitra-mitra kita sangat terpercaya sekali seperti itu. Mungkin dari saya penjelasan secara ringkasnya demikian, nanti bisa kita lanjutkan
di sesi tanya jawab. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratna Hartanto SHLLM atas penjelasan teknis mengenai MBKM praktik hukum dan semoga sehat dan lancar dalam melaksanakan visiting lecture di Amin, Hungaria. amin. Amin Terima ya rabbal kasih, Mbak alamin. Lisa. Iya, Amin, amin. amin. Alamin. Baik, untuk selanjutnya saya mungkin mempersilahkan untuk para mitra dalam memberikan penjelasan terkait dengan MBKM praktik hukum yang akan dilaksanakan. Yang pertama, barangkali penjelasan dari mitra dari lembaga KNEKS. Mohon izin, apakah Bapak Ibu perwakilan dari KNEKS sudah hadir, J, di sini? Ini mungkin yang dari KNEKS, Pak siapa ya? Tak, saya lupa. Oh, Atau Inje. mungkin Mbak Indah dulu, Mbak Indah. dulu. Oh, Nj. Oh, Nj. Mbak Indah dari Hukum Online, J, sudah hadir. Dan satu lagi mungkin tadi dari ICW, Mbak Nisa, Nj. Baik, Mbak Oke. Indah, saya kira monggo Mbak Indah dari Hukum Online dapat memulai terlebih dahulu untuk penjelasan. Silahkan Mbak Indah. Oke. Iya. Terima kasih Bu Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dodi, Bu Lita, dan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, saya izin tidak open cam, G. Ini gelap Oke. sekali. Kebetulan masih di jalan. Saya izin share screen sebentar terkait dengan hukum online. Mungkin ya. Mohon izin untuk host, tolong diberikan akses saya untuk share screen. Ya, Mbak Gangsar, Mbak Indah bisa diberi hak akses. Dicoba lagi, Mbak. Ya. Oke. Silakan Mbak Indah, sudah bisa. Untuk share screen-nya udah muncul ya Bapak Ya, Ibu? sudah muncul, sudah J, muncul. sudah muncul, Mbak. Baik. Jadi teman-teman semuanya, tahun ini adalah tahun kedua dari hukum online untuk menerima mahasiswa dari FHUII untuk program magang MBKM. Dan mungkin sekira saya mau menyampaikan, memperkenalkan ulang terkait dengan hukum online itu sendiri. Mungkin jadi biar ada gambaran dari teman-teman sendiri sebenarnya hukum online itu seperti apa, dan nanti divisi-divisi apa yang dibuka untuk magang di tahun ini. Mungkin ada sedikit perbedaan dari yang tahun lalu, dan mungkin ini sedikit cerita teman-teman semuanya. Ini ada beberapa yang sudah tahu dan mungkin ada yang masih belum tahu terkait dengan hukum online itu sendiri. Hukum online itu sendiri, teman-teman, sudah berdiri sejak tahun 2000, yang artinya tahun ini sudah 24 tahun. Mungkin lebih tua dari teman-teman ya. Nah, awalnya ini kita didirikan sebagai perusahaan media yang menyediakan online legal database. Jadi peraturan-peraturan perpustakaannya lah. Itu jadi pionir di Indonesia. Kemudian kita terus berkembang hingga akhirnya kita mendirikan dua anak perusahaan yang bernama EasyBiz dan juga Justika.com. Untuk EasyBiz ini untuk jasa perizinan, dan juga Justika.com terkait dengan hub untuk pertemuan lawyer dan juga masyarakat secara digital. Dan kita terus berinovasi hingga akhirnya kita meluncurkan produk yang namanya Hukum Online Pro dan juga Hukum Online Pro Plus yang sangat
membantu para profesional hukum yang ada di Indonesia. Dan di tahun 2022 dan 2023 kita mendapatkan penghargaan AMSI Awards. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah sangat terbiasa masuk di hukum online, entah di sosmednya, entah di LinkedIn, atau mungkin nyontek dalam tanda kutip ya teman-teman ke klinik hukum. Nah, ini teman-teman, klinik hukum yang ada di hukum online, kita merespon, dan ini salah satu bentuk dengan pengabdian masyarakatnya hukum online dan juga mitra-mitra atau networknya hukum online, para profesional hukum ini termasuk dengan akademisi juga, untuk memberikan wawasan atau edukasi terkait hukum. Faktanya setiap bulan kita menerima pertanyaan banyak sekali. Kalau kita bisa akumulasikan ada 300 sampai 500-an pertanyaan setiap bulannya masuk ke hukum online, dan itu kita bantu jawab. Nah, kemudian di hukum online cukup aktif di beberapa kanal sosial media, dan jejaring kami, mohon maaf ini masih belum saya update, jejaringnya sudah lebih dari 1.600, baik dari multinational company, pemerintah, sektor-sektor industri, kantor hukum, dan juga institusi pendidikan. Dan salah satu mitranya adalah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Nah, ini mitra-mitra kami untuk sektor pendidikan. Untuk di sektor pendidikan kita kerjasama untuk penerapan Tridharma perguruan tinggi. Nah, untuk penerapannya mungkin saya mau mengenalkan juga, selain untuk magang teman-teman, siapa tahu ini bisa membantu teman-teman karena ada kuotanya untuk masuk ke MBKM. Tadi kalau saya nggak salah dengar ada 20 ya Pak Dodi ya yang diterima di program magang semester ini. Jadi pasti yang hadir di sini pasti ada kebutuhan untuk belajar lebih gitu ya. Nah, dengan adanya kerjasama hukum online dengan FHUII, teman-teman semuanya tidak hanya magang yang hanya terbatas 4 mahasiswa saja, tapi teman-teman yang ada di FHUII itu bisa akses peraturan perundang-undangan serta putusan yang ada di hukum online. Dan kalau teman-teman ke lantai 1 ada di perpustakaan yang di FHUII itu, silakan ke sana, itu ada hukum online corner juga. Nah, kerjasamanya selain itu kita juga ada publikasi kampus. Beberapa kali kita juga mengundang Prof. Budi untuk jadi narasumber, bahkan kegiatan-kegiatan FHUI kita juga publikasikan. Nah, publikasi ini tidak terbatas dari fakultas saja, tapi juga mahasiswa-mahasiswa. Nah, mungkin teman-teman, kalau teman-teman di kampus bisa menggunakan network yang WiFi yang terkoneksi. Nah, teman-teman untuk mendaftarkan diri untuk self registrasi boleh ya, kalau misalkan mau daftar lewat barcode ini. Jadi nanti dimanapun kapanpun bisa. Jadi tidak rely on VPN ataupun nanti rely on dengan WiFi yang ada di kampus. Ini silakan kalau misalkan mau mengakses dimanapun dan kapanpun. Dan kemudian ada juga mulai tahun ini kami membuatkan komunitas melalui WhatsApp, komunitas untuk mahasiswa-mahasiswa yang menjadi mitra hukum online, dan salah satunya juga Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Di beberapa waktu yang lalu ada sekelompok teman-teman dari FHUII kunjungan ke kantor kami juga. Nah, ini juga sudah masuk di grup juga. Kalau teman-teman yang hadir di sini, silakan join, boleh saja. Sangat diharapkan ya. Jadi nanti ada informasi-informasi terkait dengan magang yang mandiri ya, bukan yang magang MBKM, ataupun informasi-informasi lainnya seperti kegiatan-kegiatan webinar series yang kita adakan beberapa waktu, terus perlombaan-perlombaan, dan banyak sekali informasi-informasi yang akan kita sebarkan lewat komunitas ini. Nah, langsung terkait dengan intern yang ada di hukum online atau program magang yang ada di hukum online, kita setiap bulannya, setiap waktu itu berbeda-beda yang kita buka. Jadi
tergantung dengan kebutuhan saat itu. Kita langsung. Nah, saya mau cerita sedikit terkait dengan bekerja di hukum online. Bekerja di hukum online ini ada office policy dari hukum online, yaitu remote first policy, di mana kita diutamakan remote work terlebih dahulu. Kalau tidak ada urgensi, ya tidak perlu kita datang ke kantor. Nah, sampai di tahun 2024 ini, kita menerapkan remote first policy meskipun ada beberapa divisi yang menerapkan hybrid ke kantor 2 hari, 3 hari, atau 2 hari, kemudian sisanya WFH. Nah, kemudian di hukum online ini sangat diverse dari beberapa teman-teman dari daerah-daerah, tidak hanya dari Jakarta saja, dan sangat-sangat nyaman. Dan kemudian hukum online ini menjadi tempat kita untuk bertumbuh. Nah, untuk magang di hukum online itu sendiri, itu periode ini khusus untuk FHUII kita ada 5 divisi yang buka, meskipun nanti yang diterima tetap 4 mahasiswa dari FHUII, tentunya dengan proses yang nanti akan saya jelaskan juga. Ada divisi News Researcher, divisi Legal Clinic, divisi Partnership and Communities, divisi Database, dan divisi Event and Training untuk sub online course. Untuk yang pertama itu ada News Researcher. Jadi di hukum online itu ada perusahaan media yang sudah berdiri sejak tahun 2000 itu. Di dalam media dari hukum online itu kita sebutnya divisi redaksi. Di dalamnya ada subdivisi lagi. Nah, kita ada beberapa subdivisi di sana. Yang pertama ada hard news atau penulisan berita sehari-hari, kemudian pemberitaan untuk premium stories, dan di premium stories ini itu berita yang kita berikan setiap hari untuk para users. Nah, jadi kembali lagi ke di akses yang teman-teman yang tadi kalau daftar, itu setiap hari akan dikirimkan email dari hukum online yang berisikan isu hukum terkini dan juga putusan-putusan berdasarkan isu yang kita bahas. Nah, fungsinya nanti di News Researcher adalah membantu tim News Researcher untuk menganalisa putusan-putusan ataupun case-case ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan case yang akan dibahas oleh para penulis. Jadi para penulis di Premium Stories. Dan bahkan kita juga menganalisa case yang ada. Kemudian ada Legal Clinic. Dan Legal Clinic ini yang saya sampaikan di awal tadi, teman-teman, ada banyak sekali pertanyaan dan jadi tempat rujukan pertama di hukum online. Kalau buka search di Google, biasanya hukum online yang paling pertama dan akhirnya bisa dikunjungi oleh siapapun. Kenapa ini bisa dikunjungi oleh siapapun? Karena ini kita buka aksesnya seluas-luasnya untuk siapapun. Jadi itu untuk masyarakat, bukan hanya untuk member atau subscriber saja. Jadi ini kenapa kita sebutnya juga untuk pengabdian masyarakat. Nah, teman-teman nanti akan membantu menganalisa peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan pertanyaan yang ada yang muncul dari masyarakat. Nah, kemudian di Partnership and Communities. Nah, ini Partnership and Communities ini seru sekali, teman-teman, harus berhubungan dengan pihak lain dan kemudian banyak sekali project-project yang bisa hands-on teman-teman ketika join di Partnership and Communities. Kita ada project-project yang berjalan secara reguler dan juga yang irregular. Jadi ada beberapa yang short term dan long term. Nah, seperti itu. Nah, nanti di Partnership and Communities ini jelas karena namanya partnership pasti berhubungan sekali dengan yang namanya kontrak dan kita berhubungan dengan pihak lain gitu. Nah, kemudian database. Kalau ini untuk legal database, peraturan perundang-undangan. Jadi kalau teman-teman sudah mengakses hukum online, baik lewat yang device-nya masing-masing ataupun lewat yang di hukum online corner, itu
kalau mau mencari peraturan dan juga putusan itu teman-teman tinggal searchable gitu. Nah, teman-teman nanti diperbantukan tim legal database. Kita sedang merapihkan koleksi peraturan dan putusan yang ada. Kita memperkaya koleksi lagi dan teman-teman akan diperbantukan untuk di sana. Dan teman-teman mungkin kalau udah familiar lihat putusan yang dihukum online, di sana kita buat smart document. Jadi teman-teman nanti akan proofread apakah ada yang typo di sana, kan kita bisa lihat ya. Kenapa sih di smart document kan untuk mempermudah users juga dan lain sebagainya. Dan kemudian ada event and training. Dan event and training di hukum online ini ada beberapa kegiatan. Nah, untuk program MBKM itu sendiri kita buka untuk yang online course. Nah, untuk di online course ini sendiri nantinya teman-teman akan membantu membuat silabus kira-kira yang cocok untuk teman-teman yang either fresh graduate nanti ke depannya ataupun teman-teman yang mahasiswa hukum seperti apa, dan untuk membantu tim dari online course event and training tim itu untuk cocoknya seperti apa sih sebenarnya. Jadi mau creating kelas-kelas yang baru. Kita sekarang sudah banyak sekali kelas-kelasnya dan itu bisa diakses oleh teman-teman juga sebagai ilmu tambahan di luar kelas seperti itu. Nah, kemudian untuk di hukum online itu sendiri untuk magangnya itu kita fully online dan remote working, dan nantinya teman-teman juga akan mendapatkan akses mentor ke user langsung atau atasan langsung. Kemudian nanti teman-teman juga akan mendapatkan skills-skills yang tentunya akan berguna untuk kedepannya, dan pasti akan menumbuhkan soft skill teman-teman dan juga memperluas network-nya teman-teman yang ketika sudah join di intern hukum online. Dan di hukum online ketika intern teman-teman akan mendapatkan uang saku jadi selama 6 bulan nanti hopefully kita akan memberikan sedikit uang saku ke teman-teman. Nah, mungkin langsung aja ke pertanyaan, mungkin boleh ya Bu Lita? Iya, langsung saja J Pak Dodi untuk pertanyaan. J, ya, langsung saja untuk rekan-rekan mahasiswa jika ingin menanyakan lebih lanjut kepada Ibu Indah terkait dengan praktik hukum di hukum online, monggo, silakan. Adakah teman-teman mahasiswa bisa raise hand atau Ya. menulis di kolom? Silakan. Ya, nanti bisa nulis di kolom atau mungkin bisa langsung raise hand saja, jadi sifatnya diskusi langsung begitu. Oke, J. Baik. Ya. Karena belum ada, mungkin bisa Belum lanjut, Mbak. ada, lanjut saja ya. Baik. Silakan nanti kalau untuk yang akan bertanya langsung saja ya, raise hand atau menulis di kolom chat. Untuk yang selanjutnya, barangkali yang telah hadir ini Ibu Nisa dari Ini ada pertanyaan, Mbak. Ini Oh, dari J. Wasik. Nah, J. silakan, Wasik. Oh iya, dari Wasik Maulana, silakan Mas Wasik. Sebelumnya terima kasih Bu Nurmalita. Izin bertanya Kak Indah, untuk MBKM yang di hukum online itu kan tadi saya mendengar ada beberapa divisi di bawah hukum online itu, nanti untuk teknis misalnya kami dari mahasiswa diterima di intern hukum online itu, teknis itu kan tadi dari Kak Indah ada work from anywhere juga dan sebagainya. Untuk yang kami kerjakan sesuai divisi itu mungkin kami mohon sedikit gambaran Kak, apakah nanti modelnya di riset ataukah kami ditempatkan di beberapa divisi yang memang tugasnya itu research dan sebagainya, mungkin begitu Kak Indah. Oke, jadi pertanyaannya kalau boleh saya ulang, berarti ada job desk-nya setiap divisi seperti apa, begitu ya Mas Wasik ya? Baik, betul Kak Indah. Oke, kurang lebih
tadi yang saya sampaikan itu udah preview dari job desk-nya juga, apa yang ada dikerjakan di tim-tim yang ada di hukum online yang sedang dibuka juga. Nah, kurang lebih itu. Kalau spesifiknya untuk yang Mas Fasih, untuk divisi mana yang mau ditanyakan? Mas Wasih, silakan Mohon maaf, dijawab. Kak Indah, untuk yang divisi tadi mungkin saya pas lagi ke belakang, mohon untuk divisinya apa aja ya tadi Kak Indah, mohon maaf. Oke, ini ada eh ada 5, tapi nanti kita tetap kuotanya cuma 4. Jadi ada news researcher, legal clinic, partnership and communities, database, dan juga event and training khusus untuk online course. Kurang lebih itu Mas Wasi. Mungkin yang untuk news researcher sama yang event and training yang online course itu Kak Indah. Oke, tadi juga sudah saya jelaskan, dipaparkan juga untuk news researcher ini nanti akan meriset terkait dengan putusan-putusan ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas oleh tim penulis premium stories gitu. Nah, kemudian kalau untuk event and training online course itu nanti tim intern dari tim online course ini akan bekerja sama dengan tim online course untuk membuat silabus yang cocok untuk membuat kelas-kelas baru untuk kelas-kelas baru online course, dan juga nantinya ada yang namanya postnya juga, post production, kira-kira ini sudah bagus atau belum ya, kayak emang evaluasi kelas-kelas yang sudah dibuat. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang event and training online course. Ya, Mas Oke. Wasik. Ya. Ji, terima kasih sebelumnya Oke. Kak Indah dan Bu Nurmalita. Ya. Baik, ya, terima kasih Bu Indah. Ada, yang berikutnya adalah Mas Miftahul Rohman, silakan untuk pertanyaannya. Batasi maksimal 2 ya, karena keterbatasan waktu. Oh, nje, Ya. maksimal 2. Ya, Oke. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya pada Ibu Nurmalita dan pada Pak Dodik juga, serta dari pihak hukum online telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya ini terkait kuota untuk masing-masing ibarat divisi ini itu berapa ya per divisinya? Mohon maaf, mungkin udah dijelasin mungkin ya sebelum-sebelumnya. Saya soalnya baru join, mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mohon maaf ini Kak juga. Mohon maaf. Oke, langsung saya jawab ya, Bu. Pak. iya, monggo. Untuk kuotanya, FHUI di hukum online itu ada 4 mahasiswa. Kalau kita lihat di depan itu ada 5 divisi. Kalau untuk per divisi kita terima masing-masing, nanti tergantung dari teman-teman mahasiswa yang pertama dan nanti dari masing-masing divisi. Nah, biasanya setiap divisi itu 1 gitu. Nanti kalau misalkan terus ada 1 yang nggak kosong dong Mbak. Iya betul, karena kita hanya menerima 4 mahasiswa yang ada di UII, dari UII. Nah, mungkin sekaligus saya tambahkan ke teman-teman nanti prosesnya kalau di kebutuhannya, requirement-nya untuk masing-masing divisi ini ada yang berbeda-beda, sedikit berbeda. Untuk yang partnership and communities ini biasanya kita lebih menyukai teman-teman yang bahasa Inggrisnya cukup bagus, dan ya kurang lebih untuk syaratnya di yang bahasa Inggrisnya. Untuk yang lainnya klinik dan lainnya tidak ada kebutuhan untuk bahasa Inggris yang bagus. Kalau untuk klinik ini kita ada kebutuhan teman-teman yang bisa membuat konten juga, entah konten video yang nanti akan diseminasikan di kliniknya Instagram ataupun Reels-nya hukum online. Kemudian nanti ada juga yang berupa grafis seperti itu. Nah, kurang lebih itu, semoga menjawab ya teman-teman, dan kami tunggu di hukum online.
Baik, Kembali terima ke Bu Lita. kasih. Ya, terima kasih Bu Indah. Begitu ya Mas Miftahul. Saya lanjutkan kalau begitu ke penjelasan mitra selanjutnya yang sudah hadir ini dari Indonesia Corruption Watch, yaitu mungkin Ibu Nisa Anjih. Sudah bergabung, Bu Nisa? Ya, sudah, Mbak. Baik, silakan Ibu Nisa untuk menjelaskan Ya, terkait baik. praktik hukum. Ya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya Ibu Lita, Pak Dekan, Pak Kodi, juga Bapak Ibu dosen di Fakultas Hukum, juga teman-teman mahasiswa. Sebelumnya saya mohon maaf tidak menyiapkan paparan karena memang tidak terinfo untuk memberikan paparan begitu ya. Jadi saya akan menjelaskan secara lisan saja. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman mahasiswa ya, meski tidak ada tampilannya di layar. Saya juga mohon maaf tidak bisa buka kamera karena jaringan saya lagi kurang bagus dari tadi siang juga kalau buka kamera Zoom agak sering gangguan. Baik, Bapak dan Ibu juga rekan-rekan mahasiswa, sebelumnya perkenalkan saya Nisa Rizkiah Zunzoa, saya Program Manager di Indonesia Corruption Watch di Divisi Akademi Anti Korupsi. Nah, sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan secara singkat apa itu ICW. Barangkali di sini rekan-rekan mahasiswa ada yang belum tahu ya apa itu ICW, bagaimana cara bekerjanya gitu ya, organisasi bentuknya ini apa begitu. Nah, jadi teman-teman semuanya, ICW singkatannya Indonesia Corruption Watch. Kita berdiri tahun 1998 gitu ya, tepatnya di bulan Juni. Jadi saya nggak tahu ini di sini teman-teman mahasiswa usianya lahirnya apakah sebelum atau setelah 98 ya gitu. Tapi kayaknya mungkin setelah ya teman-teman mahasiswa kelihatannya setelah 98. Dan kami sebetulnya memiliki tujuan, memiliki visi misi yang pada intinya adalah ingin menjadikan Indonesia dan pemerintahannya yang bebas dan bersih dari korupsi gitu ya. Nah, ICW sejauh ini selama hampir lebih dari 20 tahun ya, hampir 25 tahun berdiri, kami tidak memiliki cabang ya teman-teman. Jadi ICW hanya ada satu, hanya ada di Jakarta, kantornya di Jakarta Selatan, di Kalibata Timur begitu. Dan kalau teman-teman membayangkan karena kami di Jakarta misalnya tempatnya berada di gedung tinggi, tidak ya. Kantor kami berada di komplek perumahan gitu ya, tapi untuk di dalam itu areanya sangat sangat mumpuni untuk bekerja gitu ya. Memang meskipun bentuknya dari luar terlihat seperti rumah, tapi di dalam teman-teman vibes-nya ya bisa dibilang seperti di kantor lah ya pada umumnya gitu. Jadi nggak perlu khawatir akan hal tersebut. Setiap teman-teman yang magang nanti juga akan dapat satu kursi dan satu meja gitu. Nah, kembali ke penjelasan terkait ICW sendiri. Nah, ICW sejauh ini kita untuk saat ini punya kurang lebih ada 25 staf dan 3 orang penjaga dan office boy, jadi sekitar 28 orang gitu di kantor. Dan kerja-kerja yang kami lakukan itu sangat beragam gitu ya teman-teman. Jadi ada yang di isu pendidikan anti korupsi, ada yang di isu riset, ada yang di isu advokasi gitu ya. Advokasi juga ada litigasi dan ada non litigasi. Kemudian juga ada teman-teman yang fokusnya di isu kampanye publik gitu ya, dan ada juga yang di isu penggalangan dukungan publik gitu. Nah, jadi itu yang dikerjakan oleh kami. Dan kalau misalnya sekarang dilihat kami kurang lebih punya 9 divisi di ICW. Kebetulan ICW baru saja melakukan restrukturisasi gitu ya. Jadi divisi yang ada di ICW pertama ada divisi hukum dan monitoring peradilan atau kami biasa menyingkatnya divisi HMP. Ada divisi korupsi politik atau Korpol,
ada divisi pelayanan publik, reformasi dan birokrasi, ada divisi Akademi Anti Korupsi, divisi saya sendiri yang memang banyak lebih fokus ke pendidikan anti korupsi. Kemudian ada divisi office management, ada juga divisi kampanye publik, ada divisi keuangan, ada divisi penggalangan dukungan publik, dan terakhir ada manajemen ICW gitu ya. Nah, jadi itu kurang lebih jika dikelompokkan sebetulnya 8 divisi, yang satu itu kan manajemen isinya ya level manajerial ya, di direktur dan wakil direktur. Hanya di ICW sebutannya koordinator dan wakil koordinator. Nah, tadi setiap divisi itu ada satu program manager, dan nanti program manager ini akan dibantu oleh program officer. Tapi tidak semua divisi itu punya program officer. Ada sekarang posisinya di divisi pelayanan publik, reformasi birokrasi, sama sekali sedang tidak ada program officernya, sehingga nanti mungkin ini bisa menampung cukup banyak teman-teman magang harapannya gitu ya. Nah, lalu terkait ICW sendiri nanti kami sebetulnya jika dengan UII ini baru pertama kali melakukan magang MBKM, tapi sebelumnya sudah 2 semester kami melakukan magang MBKM dengan kampus yang lain gitu ya, yaitu kampus Universitas Parahyangan Bandung. Nah, nanti teman-teman ketika teman-teman magang di ICW, teman-teman ini akan ditempatkan di divisi-divisi yang tadi saya sebutkan gitu ya. Tapi yang akan lebih banyak menampung teman-teman tentu di divisi-divisi yang bergerak di isu hukum gitu ya. Dan juga advokasi, riset, misalnya di divisi hukum monitoring peradilan, divisi pelayanan publik dan reformasi birokrasi, divisi divisi korupsi politik gitu ya. Dan saya agak terlupa tadi ada satu divisi lagi. Jadi semua total 10 sebetulnya dengan manajemen, ada divisi knowledge knowledge management. Tapi sebetulnya kalau di divisi knowledge management ini sebenarnya lebih banyak bicaranya tentang bagaimana pengelolaan pengetahuan di internal ICW, tapi hanya saja teman-teman yang ada di knowledge management secara personnya, baik program manajernya maupun program officernya, mereka adalah expert di isu bidang pengadaan barang dan jasa gitu. Jadi kalau di sini ada yang tertarik mau belajar isu pengadaan barang dan jasa lebih jauh gitu ya, tata kelolanya seperti apa, nanti bisa masuk ke divisi knowledge management, atau teman-teman yang tertarik untuk belajar mengolah data gitu ya, mengumpulkan data, menganalisis data, nanti teman-teman bisa masuk di divisi knowledge management. Nah, jadi itu ya beberapa divisi, tadi ada HMP, ada Korpol, ada PPRB, dan juga knowledge management yang mungkin akan lebih banyak menampung teman-teman magang untuk batch ini. Di divisi lainnya, misalnya di kampanye publik, di divisi akademi, dan di divisi penggalangan dukungan publik, itu juga ada, tapi biasanya hanya 1 orang gitu ya, teman-teman magang yang akan kami tempatkan gitu. Lalu bagaimana ICW menempatkan teman-teman magang ini? Penempatan teman-teman magang sebetulnya nanti kita akan meminta teman-teman yang mau magang di ICW untuk menulis secara singkat gitu ya, maksimal 1 halaman saja, menjelaskan latar belakang teman-teman itu seperti apa gitu ya di kampus, berorganisasi atau tidak. Kemudian juga teman-teman menyampaikan tertariknya mendalami isu apa gitu ya, isu anti korupsi apa yang ingin teman-teman pelajari gitu ya. Apakah terkait dengan pelayanan publik, apakah terkait dengan data, apakah terkait dengan hukum, ataukah terkait dengan korupsi politik, dinasti gitu ya misalnya. Atau misalnya terkait dengan kemarin pemilu gitu. Atau bahkan misalnya di sini ada yang tertarik dengan isu bagaimana cara menggalang dukungan publik gitu ya, atau misalnya terkait dengan pendidikan anti korupsi. Itu juga nanti teman-teman bisa menuliskan dalam semacam motivation letternya gitu ya, supaya nanti ketika kami menyeleksi, kami bisa menentukan teman-teman akan masuk ke divisi yang mana
gitu ya. Nah, gambarannya kemarin dengan pihak Unpar gitu ya, selama 2 semester kami melakukan magang. Teman-teman ini nanti akan masuk ke setiap divisi dan teman-teman akan bekerja dengan masing-masing masing-masing divisinya gitu ya. Jadi nanti teman-teman misalnya teman-teman di sini masuk ke divisi korupsi politik gitu ya. Nanti di sana ada 3 orang, ada 1 program manager, ada 2 program officer. Teman-teman akan bekerja dengan mereka gitu ya. Nanti entah itu manajernya, entah itu program officernya, mungkin akan memberikan tugas-tugas kepada teman-teman gitu ya. Misalnya, tapi ini bukan tugas yang tidak relate dengan apa yang kami kerjakan. Jadi pasti yang ditugaskan itu, misalnya ya teman-teman di korupsi politik saat ini sedang melakukan riset terkait dengan isu sumber daya alam gitu ya. Nanti teman-teman akan dilibatkan dalam penulisan riset tersebut gitu ya. Bahkan nanti ketika risetnya selesai, jika teman-teman berkenan, nama teman-teman pasti akan dicantumkan dalam riset tersebut gitu ya. Lalu misalnya nanti teman-teman di korupsi politik, di divisi korupsi politik ada sidang, karena belakangan ini mereka sedang bolak-balik sidang ke Komisi Informasi gitu ya, untuk sengketa informasi. Nanti teman-teman juga bisa dilibatkan. Mungkin teman-teman tidak terlibat dalam proses sidangnya, tapi teman-teman bisa menyaksikan bagaimana sidang sengketa informasi itu dilakukan gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu, atau bahkan tidak menutup kemungkinan, karena saya kemarin juga sudah diskusi dengan Pak Dekan, dengan Pak Kaprodi gitu ya. Jika misalnya teman-teman dilibatkan dalam beberapa aksi yang dilakukan oleh ICW, karena ICW sering melakukan aksi gitu ya, misalnya kita aksi mengkritisi kemarin hilangnya Harun Masiku gitu ya, atau misalnya terkait dengan yang terbaru hat-trick KPU gitu ya, yang tidak memberikan tidak memberikan sanksi gitu ya atas pelanggaran yang dilakukan gitu ya. Nah, itu kami biasanya ada aksi-aksi teatrikal yang dilakukan. Nah, ketika saya diskusikan dengan Pak Dekan dan Pak Kaprodi, teman-teman boleh dilibatkan untuk ikut dalam aksi. Nah, lalu selanjutnya tadi saya jadi kepikiran juga untuk menyampaikan ketika teman dari hukum online tadi, maaf Mbak siapa ya, saya agak lupa, menyampaikan kalau di hukum online ternyata ada uang saku ya. Nah, saya sampaikan dari sekarang kalau di ICW memang tidak ada ya, teman-teman, tidak ada uang saku, tapi biasanya kalau di ICW selama ada kegiatan tertentu gitu ya, bahkan meeting, biasanya kalau meeting tersebut memang ada fundingnya, itu tidak menutup kemungkinan ya teman-teman pasti akan sering dapat makan siang gratis gitu ya, atau makan malam gratis gitu. Jadi tidak ada uang saku, tapi kalau untuk makan biasanya kalau ada acara pasti teman-teman juga akan kami beri gitu ya. Nah, itu gambarannya ya teman-teman terkait dengan magang di ICW. Dan untuk magang di ICW Senin sampai Jumat teman-teman harus ada di kantor jam 9 pagi sampai jam 5 sore, kecuali hari Rabu. Rabu ICW itu full WFH gitu. Jadi silahkan Rabu teman-teman mau di kosannya, mau di kafe, di mana terserah gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman memang di hari Rabu itu ada pergi misalnya ke kafe, kerja dari kafe, baiknya menginformasikan kepada mentornya gitu ya, atau kepada teman-teman yang teman-teman ICW gitu ya, supaya teman-teman ICW juga tahu keberadaannya teman-teman magang gitu. Itu aja sih paling ya kalau untuk gambarannya, semoga tergambarkan dengan baik gitu ya. Dan nanti biasanya kami akan melakukan penyambutan gitu ya, penyambutan teman-teman magang. Nanti pas penyambutan itu kami akan menyampaikan biasanya teman-teman A, B, C ini ada di divisi mana gitu. Itu aja dulu mungkin dari saya ya. Silahkan Baik, nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya. Nj. Iya, terima kasih atas penjelasannya Ibu Nisa. Langsung saja 2 penanya, Nj, karena ini dibatasi. Silahkan rekan-rekan mahasiswa yang ingin menanyakan ke Bu Nisa untuk praktek hukum di ICW. Silakan kalau ada yang mau Silakan. ditanyakan.
Terima Ya. kasih Mbak Nisa sudah hadir. Maaf ini malam-malam, soalnya mahasiswanya kalau siang lagi kayak ini nih. Iya, nggak apa-apa. Ya, Eh, iya. aman-aman, Mas. Ya, silakan. Silakan. Belum Atau mungkin ada. sudah jelas mungkin ya, mungkin sudah J. jelas. Oh iya, Terima kasih sudah Mbak jelas Nisa. ya. Ya, Terima kasih Mbak Ya, Nisa. sama-sama. Baik. ya. Ya, untuk yang selanjutnya apakah mitra dari KNEKS sudah hadir, J? Atau mitra dari perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan DIY? Mohon izin, apakah sudah hadir? J? Kalau Mohon izin. memang belum mungkin ini aja. J. Kita beri share saja kalau ada mahasiswa mungkin nanti menanyakan. Saya kira nanti bisa kita beri informasi websitenya begitu sehingga mahasiswa bisa menelusuri sendiri. Karena ini sampai hari ini kami belum mendapat kabar apakah beliau-beliau hadir pada malam hari ini. Mohon izin, Oh, ini Mas Hendy ini. saya Hendy dari Ya, dari Ornya. DIY. Oh, Iya. J. Iya, J. ya. Terima kasih Mas Hendy. Ngapunten. Ya, Iya, maaf, Pak maaf. Hendy. J. Soalnya Monggo Pak Hendy. ya, 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 sebelumnya persilakan. Ya. perkenalkan saya Hendy sebagai staf di bidang sekretariat di Ombudsman RI DIY. Mungkin sebelumnya saya mohonkan izin Pak Kepala Perwakilan tidak bisa bergabung di acara ini. Oleh karena itu menugaskan saya untuk hadir di acara sosialisasi ini gitu. Mungkin yang pertama perlu saya sampaikan terkait Ombudsman dulu ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Ombudsman RI adalah lembaga negara yang tugasnya mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dari instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta yang salah satu atau keseluruhan sumber pembiayaannya berasal dari APBN. Nah, dasar hukum dari Ombudsman RI itu adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ombudsman RI ini berkedudukan di ibu kota negara ya di Jakarta, tapi di setiap provinsi ada kantor perwakilannya. Salah satunya di Provinsi DIY ini gitu. Nah, untuk Ombudsman sendiri terutama di kantor perwakilan kita ada 3 divisi ya. Yang pertama adalah divisi penerimaan dan verifikasi laporan atau PVL disingkatnya. Nah, di PVL ini adalah pintu masuk diterimanya semua laporan dari masyarakat. Jadi nanti setiap laporan yang masuk akan melalui proses verifikasi oleh asisten yang menangani. Nanti kemudian kalau lolos proses verifikasi, laporan akan diterima dan dilimpahkan ke divisi yang kedua, yaitu divisi pemeriksaan laporan. Nah, di divisi pemeriksaan laporan ini, laporan akan melalui proses pemeriksaan dan penanganan sampai dengan selesai, dan nanti akan keluar produk akhirnya, yaitu LHP atau laporan akhir hasil pemeriksaan atau rekomendasi. Nah, kemudian divisi yang ketiga itu adalah divisi pencegahan maladministrasi. Di pencegahan ini nanti kegiatannya lebih banyak ke kajian sistemik, kemudian survei, pengembangan jaringan, dan juga mungkin sosialisasi ke masyarakat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait MBKM ini, perlu kami sampaikan bahwa kami di Jogja ini belum pernah sebelumnya melaksanakan penerimaan magang dengan sistem MBKM ya. Jadi ini baru pertama kali. Jadi nanti kami mengikuti saja sistematikanya seperti apa dan sebagainya. Jujur aja kami belum punya pengalaman gitu. Sehingga nanti kami mengikuti saja. Kemudian untuk terima kalau di kami itu kami batasi jumlahnya 6 orang. Ini karena untuk saat ini ketersediaan ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di kantor kami masih terbatas, sehingga kami belum bisa menerima peserta magang dalam jumlah yang banyak. Nah, kebetulan untuk bulan Februari ini kami sudah ada 5 orang peserta. Cuma yang 4 orang ini durasinya hanya 1 bulan, sehingga mereka akan selesai nanti di tanggal 19 Maret gitu. Nah, untuk peserta magang yang dari UI ini nanti kalau
mau bergabung di Februari ini, berarti kami praktis hanya bisa menerima maksimal mungkin 1 atau 2 peserta aja. Tapi kalau seandainya mau bergabungnya di Maret, kami mungkin bisa maksimalkan jumlahnya bisa 5 atau 6 orang, seperti itu. Selanjutnya mungkin terkait proses magang, kalau di kami yang selama ini dilakukan, peserta magang melaksanakan ketugasan-ketugasan rutin seperti halnya asisten ombudsman gitu ya. Jadi melaksanakan tour of duty di 3 divisi tadi itu, melaksanakan ketugasan utama gitu ya. Jadi bukan hanya misalnya fotokopi atau kegiatan supporting lainnya gitu, tapi memang betul-betul terlibat dalam bisnis proses di 3 divisi tadi itu. Kemudian untuk jam kerjanya mungkin di ombudsman, kalau jam kerja pegawai kami jam 8 pagi sampai dengan jam 16. Tapi untuk magang mungkin nanti bisa disesuaikan lagi. Kalau yang selama ini sih untuk magang jam pulangnya lebih awal 1 jam gitu. Jadi jam 8 sampai jam 15. Kemudian satu lagi mungkin yang perlu kami sampaikan, kalau di kami peserta magang itu selama ini di akhir periode magang akan membuat mini project gitu. Jadi mereka ditugaskan untuk melakukan suatu project simple gitu, mungkin seperti misalnya membuat survei kecil atau membuat video sosialisasi atau project lainnya gitu. Nah, nanti mini project itu akan dipresentasikan gitu di akhir magang. Tapi kami nggak tahu kalau nanti sistem MBKM apakah sistemnya akan seperti itu atau berbeda, kami juga belum tahu gitu. Kemudian tadi disinggung juga terkait uang saku ya. Jadi perlu kami sampaikan juga kalau di Ombudsman belum bisa menyediakan uang saku ya untuk peserta magang. Seperti itu. Mungkin secara garis besar itu dulu ya. Nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, silakan. Demikian Pak Dodik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendy. Nanti mohon izin minta nomor HP-nya, nanti ada staf kami, Mbak Fitri, di Zoom Mas, untuk nanti kemudahan berkomunikasi. Oke, silakan Mbak. Ya, terima kasih Mas Hendy. Silakan kepada mahasiswa, ada yang bertanya. Silahkan kepada mahasiswa apabila ada pertanyaan untuk Pak Hendy dari Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan DIY, terkait dengan praktik hukum. Silakan. Sepertinya sudah jelas ini. Sudah jelas ya? Ya. J. Kalau begitu saya melanjutkan untuk penjelasan mitra KNEKS. Apakah sudah ada Bapak Ibu perwakilan J? Mohon izin. Apakah sudah ada yang hadir? Silakan. Bapak Ibu dari KNEKS. Bapak Ibu dari KNEKS. Apakah sudah hadir? Tampaknya ya, belum ada J, Pak Kaprodi. J. Sepertinya belum hadir ini. Ya. Nggak apa-apa, nanti mahasiswa bisa menanyakan ke kita. Nanti ini izin nanti saya share ini sebenarnya. Oh iya, ada logonya ini di belakang ini, Pak. Saya minta unmute ini. Ada peserta yang memakai logo. Ya. Atau bukan ya? Atau sepertinya bukan ini. Ya, ini saya share aja mungkin websitenya mahasiswa yang mungkin ingin bertanya, melihat secara langsung atau membaca-baca kira-kira KNEKS seperti apa, nanti bisa browsing di Zoom, link Zoom yang link website yang kami berikan di pesan chatbox gitu. Ya, sudah di-share, J. Rekan-rekan mahasiswa oleh Pak Dodi, Pak Kaprodi sudah di-share terkait dengan KNEKS. Apabila ingin mengetahui lebih lanjut, untuk informasinya sudah ada di situ. Baik. Atau mungkin Pak Bagia sebenarnya bisa loh ini, Pak Bagia. Pak Bagia,
Mungkin bisa memberikan Apakah pengantar itu Nggih. seperti apa KNEKS, monggo. Mungkin mewakili. Oh nggih, Pak Bagia hadir nggih. Pak Nggih. Bagia, monggo. Prof Bagia ini di belakang ini. Nggih. Pak Bagia, halo Pak Bagia. Nggih, nyuwun Monggo bisa ngapunten ini dijelaskan. Jambi. Nggih, monggo bisa dijelaskan Bapak KNEKS mungkin secara umum saja mungkin. Karena ini Nggih, dari perwakilan KNEKS sepertinya belum ada yang hadir. Nggih. 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 Alhamdulillah kemarin sudah komunikasi dengan Mas Adam Nggih. dan Mas Adam menyampaikan silahkan aja dikirim mahasiswanya, enggak apa-apa. Kemarin dari beberapa universitas masing-masing ada 2, ada yang 3. Kalau dari kita silahkan saja asal ada kualifikasi seperti sebelumnya itu. Nggih. Nggih. Berarti bisa dijelaskan mungkin Prof KNEKS itu apa, kemudian ini mungkin ini aja, Oh, nggih. secara umum saja begitu. Jadi KNKS ini kan apa namanya Komisi Nasional Ekonomi Syariah. Nah, ini bergerak di bidang kemajuan perekonomian syariah. Ini ketuanya langsung Pak Presiden, Pak Jokowi, dan wakilnya adalah Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Nah, KNKS ini pada prinsipnya adalah setara dengan kementerian gitu ya di bawah presiden dan mengembangkan ekonomi syariah termasuk ada pariwisata halal, kemudian produk-produk halal dan sekarang sedang dikembangkan untuk KNKS di tingkat daerah ya. Selama ini kan hanya di pusat ya. Nah, itu kemudian akan dibentuk KNKS di daerah-daerah. Nanti kalau sudah berkembang kita pun magang bisa di daerah, tidak harus ke Jakarta atau di pusat. Makatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Bagia. Nggih, terima kasih Pak Bagia. Ya. Nggih. Baik, barangkali masih ada pertanyaan dari ada satu pertanyaan dari Mas Ihsanul Baihaqi. Nggih. Ini untuk Nggih, Pak. Nggih, Bu. ya Izin mitra siapa ya, Mas untuk Ihsanul? apa namanya? Untuk prodi ataupun Oh, ada nggih, ya. nggih. Ya, Jadi ya silakan. terkait pertanyaan apa mata kuliah yang sekiranya bisa mohon maaf ini kan kita masih masa kein. Nah, kebetulan dalam masa kein ini kita diberikan maksimal 24 SKS. Nah, kalau misalkan mengikuti MBKM ini, apakah nanti mata kuliah yang sudah kita keinkan 20 SKS ini itu nanti bagaimana nggih, Bu? Kemudian apa namanya? Kalau melihat tadi MBKM atau magang yang di lokasi yang tadi dipaparkan ada yang bisa apa namanya? Fully online ataupun dia work from office yang kerja di kantor. Nah, untuk mata kuliah yang dia apa namanya sudah diambil tadi, berarti kelasnya kosong gitu, Bu. Mungkin itu pertanyaannya, Bu. Sama yang apa namanya untuk mata kuliah yang bisa dikonversikan tadi sudah dipaparkan. Nah, adapun untuk pengambilan apa namanya pengambilan mohon maaf SKS atau KIN-nya nanti ketika di semester ini atau di semester depannya nih Bu. Itu pertanyaan. Terima kasih Bu. Ya. Ya, Ya, monggo. tadi yang pertanyaan pertama apa Mbak tadi? Saya lupa nih. Sepertinya terkait dengan bagaimana mata kuliah yang sudah dikein ya, Mas Ya, ya, Ihsanul. oke. Nggih. Nggih, Bu. Ya. Ya. Ya, nanti tergantung nanti Mas Ihsanul Baihaqi mau magang. Kita akan melihat proses seleksi dulu, begitu mahasiswa
lolos seleksi, maka mata kuliah itu akan dihapuskan. Dan nanti akan disesuaikan dengan mata kuliah konversinya. Seperti itu. Jadi diharapkan nanti penyesuaiannya ada di minggu pertama atau minggu kedua pada saat kuliah berjalan. Begitu Mas Ihsanul Baihaqi. Dan misalnya kemarin juga ada praktek, misalnya mahasiswa ada di semester 7 untuk mitra yang selain ECW misalnya, dan hanya mengambil tugas akhir misalnya seperti itu, maka tetap diwajibkan klik tugas akhir. Hanya khusus yang di luar mitra ICW begitu. Diperkenankan kalau misalnya posisinya sedang tugas akhir. Ya. J. Ya, masih ada lagi pertanyaan? Barangkali. Mungkin menambahkan Mbak yang Oh, disampaikan J. Prof. Dodi Iya, tadi ya, jadi monggo Pak kaitannya dengan Bagja. mata kuliah yang diambil itu adalah pada semester berjalan ya. Jadi Ya, pada semester nanti berjalan. nggih, bukan semester depannya. Nah, kemudian itu kita konversi itu tergantung juga dari nilai ya, dari masa melakukan pemagangan. Jadi nanti nilai kan ada beberapa komponen ya, dari tempat kita magang, kemudian dari dosen pembimbing lapangan ketika melakukan responsi. Dikatakan nilai maksimal itu kalau A gitu ya. Ya harapannya kalau kita sungguh-sungguh ya Mas Baihaqi, saya rasa nanti bisa semua mendapatkan nilai A ya, sempurna. Diutamakan di situ ada program-program yang diikuti baik secara individu maupun kelompok, akan dinilai oleh tempat kita magang itu kerjasama kelompok ya, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ya secara kerjasama kelompok. Saya rasa itu tambahannya, Prof. Dodi. Oke, baik. J. Terima kasih Pak Bagja. Terima kasih Pak Bagja. Ada yang ditanyakan, yang lain silakan. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Iya, Ini sama-sama Mas Ihsanul. Ya. Silakan jika ada yang lain, rekan-rekan mahasiswa. Ingin menanyakan terkait dengan praktik hukum. Nampaknya mungkin sudah jelas. Ya, betul. Iya. Iya. Nanti mungkin seperti yang tadi Pak Kaprodi sudah sampaikan atau Bu Ratna sudah sampaikan, J, nanti bisa melihat antara lain ke web lembaga mitra praktik hukum untuk informasi yang ingin diketahui, ataupun juga sudah tersedia informasinya pastinya di laman MBKM Fakultas Hukum UII. Begitu, J. Ya. Baik, kita akhiri nopo pripun Baik. Pak Ya, terima Kaprodi. kasih Mbak Nurmalita. Terima J. kasih teman-teman semua. Insya Allah kami dari Prodi atau dari tim atau Mbak Nurmalita, Bu Ratna bisa ditanya-tanyai misalnya sebelum pendaftaran ini ditutup. Jadi silahkan bisa mengkontak melalui WhatsApp atau menemui secara langsung di kantor di Fakultas Hukum UII. Dan kita berharap dengan adanya program ini mahasiswa bisa ikut berpartisipasi dan memudahkan mereka untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar kelas. Saya kira itu saja. Terima kasih Mbak Nurmalita yang sudah memoderatori dan Bapak Ibu dari Mitra, dari Mbak Nisa, dari ICW, kemudian dari Mbak Indah, dari Hukum Online, dan Mas Hendi dari ORI Perwakilan DIY, dan Bapak Ibu sekalian, dan silakan Mbak Nurmalita untuk bisa ditutup. J. Alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi terakhir. Semoga penjelasan dari Bapak Ibu narasumber pada kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa, dan memberikan pengetahuan tentang praktek hukum, serta menjadikan rekan-rekan mahasiswa lebih antusias
untuk mengikuti praktek hukum ini. Baiklah, mari kita tutup pertemuan ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Ya, wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih semuanya. semuanya. Izin Ya, pamit Pak Ya, Kapodi, Pak ya, Dekan, dan ya. semuanya. Terima kasih Pamit. Mbak Nisa, Sama-sama. malam-malam ya. Ya, siap Pak. Ya, ya, sehat selalu Pamit. semuanya. Assalamualaikum. Oke, ya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke.